Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahim dari mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan bahas mengenai nikel di dalam Al-Quran. Seperti kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya mengkaji secara universal terhadap semua ilmu pengetahuan. Inilah alasan mengapa di akhir hayatnya Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Seluruh alam semesta, bumi tempat tinggal kita, dan semua makhluk hidup dan benda mati yang terdiri dari berbagai kombinasi elemen. Udara yang kita hirup, tubuh manusia, setiap tanaman atau hewan atau planet di angkasa, hidup mati, manis asam, padat cair, benar-benar semuanya terdiri dari proton, neutron, dan elektron sebagai bukti dalam penciptaan nur Allah. Para ilmuwan telah mengidentifikasi 92 unsur. Unsur buatan juga telah diperoleh berbagai eksperimen dalam beberapa kali, tapi ini jarang ditemukan di bumi. Sampai saat ini keberadaan 110 unsur telah diverifikasi oleh UPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Ternyata, keistimewaan yang luar biasa ini benar-benar harus disepakati karena temuan ilmiah bidang geofisika secara tidak ragu menyebut bahwa kandungan inti bumi adalah besi, sekitar 90% dan sedikit nikel. Dan unsur-unsur lainnya inti bumi terdiri atas dua bagian dalam dan luar. Bagian dalam berisi besi padat dan bagian luar berisi besi cair. Mari kita lihat sama-sama. Inti bumi ini terdiri dari dua bagian, inti luar dan inti dalam. Lapisan inti luar merupakan lapisan cair pekat yang mempunyai kedalaman 288 dan 4.980 km dengan densitas antara 10 dan 12,3 gram per cm kubik. Inti luar sebagian besar terdiri atas besi, nikel, dan oksigen. Antara inti luar dan inti dalam dipisahkan oleh lapisan peralihan setebal 140 km. Inti dalam merupakan bola logam yang pekat bersuhu sangat panas sehingga 4.500 derajat Celcius. Lapisan ini terbentuk dari besi dan nikel padat. Densitas lapisan inti dalam sekitar 13,3 dan 13,6 gram per cm kubik. Lapisan inti dalam merupakan pusat bumi dan diduga merupakan penyebab munculnya magnet bumi. Nah, fakta nikel dalam Al-Quran. Ini terdapat dalam surat Hadid ayat 25. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'ul linnasi wa liya'lamallahu man yansuruh wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya pada Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, berdasarkan penelitian bahwasannya besi yang turun ke bumi dari langit tersebut juga berasal dari meteorit. Meteorit ini juga mengandung nikel. Nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dari mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit dapat mengandung
alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nikel diperoleh secara komersial dari pentlandite dan pyrrhotite di kawasan Sudbury, Ontario, sebuah daerah yang menghasilkan 30% kebutuhan dunia akan nikel. Sifat dari nikel sendiri, nikel berwarna putih, keperak-perakan, dengan pemelesan yang tingkat tinggi, bersifat keras, mudah ditempa, sedikit ferromagnetis, dan merupakan konduktor yang agak baik terhadap panas dan listrik. Nikel tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan alloy yang sangat berharga. Sumber dari nikel kadang-kadang terjadi bebas di alam, tetapi terutama ditemukan dalam biji. Biji utamanya adalah pentlandite dan pyrrhotite atau sulfida nikel besi, kernierite, nikel magnesium silikat, millerite, antara nikel sulfida dan nikelite, arsenik nikel. Nikel diambil dari bijinya dengan proses pemanggangan dan reduksi yang menghasilkan logam dengan kemurnian lebih dari 75%. Proses MON kemudian digunakan untuk memurnikan nikel lebih jauh. Nah, di dalam kerak bumi sendiri, 84 bagian per juta berat, 30 bagian per juta per mol. Sedangkan dalam tata surya, nikel 80 bagian per juta berat, 2 bagian per juta per mol. Nah, kegunaan dari nikel, karena sifatnya yang fleksibel dan mempunyai karakteristik yang unik seperti tidak berubah sifatnya bila terkena udara, ketahanannya terhadap oksidasi, dan kemampuannya untuk mempertahankan sifat-sifat aslinya di bawah suhu yang ekstrim. Nikel lazim digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri. Sekitar 70% dari produksi nikel digunakan untuk memproduksi stainless steel. Sementara sisanya digunakan untuk berbagai penggunaan industri seperti baterai, baja, campuran rendah, campuran berbasis logam nikel, campuran berbasis tembaga, aplikasi industri, pesawat terbang, dan berbagai macam produk lain seperti katalis dan turbin pembangkit listrik bertenaga gas. Selain itu, nikel juga dibuat untuk menghasilkan baja tahan karat yang banyak diaplikasikan pada peralatan dapur seperti sendok, peralatan masak, ornamen-ornamen rumah dan gedung, serta komponen industri. Nikel digunakan secara besar-besaran untuk pembuatan baja tahan karat dan alloy lain yang bersifat tahan korosi seperti invar. Ya, ini adalah invar, monel, infori, dan hastelloy. Nikel digunakan juga untuk membuat uang koin. Nah, sekian kawan-kawan semua. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatunya pasti ada manfaatnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.